Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika, setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian, orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7. Jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu, Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian, orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan Injil hari ini sering kita dengar tentang penggandaan roti dan ikan. Ada yang membahas dari sudut teologis yang memberikan berkat rohani, dan ada yang melihatnya dari sisi berkat jasmani. Yang paling penting adalah berkat Tuhan melimpah tercurah bagi hidup kita. Meskipun ada yang komplain hidupnya saat ini menderita, tetapi sebelumnya ia pasti sudah menerima berkat Tuhan. Dari sini bisa belajar bahwa berkat Tuhan di dalam hidup kita hendaknya dikelola dengan sebaik-baiknya, supaya lestari di sepanjang hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya mengelola berkat Tuhan? Mau tidak mau kita mencari jawabannya dengan menelusuri firman Tuhan yang tertulis di kitab suci atau di Alkitab. Di dalam berkat Tuhan, ada bagian untuk kita dan ada bagian untuk dibagikan pada sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Banyak orang lupa diri
sebab disangkanya berkat Tuhan itu untuk dirinya semua. Dan seandainya ia tahu, belum tentu ia mau berbagi kepada sesamanya. Sesama manusia itu banyak versinya, namun kita berpegang pada firman Tuhan, bahwa yang dimaksud sesama itu adalah seperti tertulis di Lukas pasal 10 ayat 29 sampai 37. Sadarilah sifat egois itu sangat dominan di dalam diri setiap orang. Dan sebagai orang beriman, hendaknya menundukkan sifat egois dengan sifat murah hati. Untuk memiliki hati yang bermurah hati, maka kita harus bergaul karib dengan firman Tuhan dan relasi intim dengan Tuhan melalui doa dan saat teduh. Supaya hati kita tergerak oleh belas kasihan kepada sesama. Dan seandainya dusta iblis mencoba menutupi belas kasihan hati kita, namun pikiran kita telah dikuasai firman Tuhan, dapat melawan dan membongkar tipu muslihat iblis. Seringkali Tuhan memakai berkat-Nya untuk menguji kita, apakah mau berbagi kepada sesama. Tidaklah heran akan datang pencobaan dari iblis yang berhasil mempengaruhi pikiran dan hati orang, agar mereka tidak mau berbagi kepada sesama. Caranya iblis menghalangi kita mau berbagi pada sesama ialah membisikkan berbagai alasan. Pertama, meyakini apa yang ia peroleh adalah hasil jerih payah usahanya sendiri dan hasil itu bukanlah berkat Tuhan. Pandangan seperti ini adalah pandangan orang yang belum mengimani firman Tuhan yang mengatakan bahwa, Bapak Ibu, mari kita baca Ulangan pasal 8 ayat 17-18a. Janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Engkau pintar, memang engkau rajin belajar, tetapi otakmu berasal dari Tuhan. Dan ini harus disadari sebab kita ini dibuat atau diciptakan Tuhan. Entah kenapa, kebanyakan orang sukses dan orang kaya seringkali lupa diri dan mengklaim ini hasil usahanya dan tidak mengakui semua yang diperolehnya itu adalah Tuhan yang menghargai usaha dan kerajinan kita. Sebaliknya, orang malas dan tidak mau memberdayakan talenta dan karunia yang Tuhan beri. Maka orang ini tidak sukses dan tidak kaya, maka janganlah salahkan Tuhan dan menuduh Tuhan tidak adil. Ada juga orang yang ingin cepat kaya dan cepat sukses berpaling dari Tuhan dan ikuti tipu muslihat iblis yang berjanji akan berikan semua yang diinginkan asalkan kita meninggalkan Tuhan dan tunduk pada iblis melalui keterikatan menerima instan kekayaan harta dunia. Mari kita baca Matius pasal 4 ayat 8-9. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lihat saja banyak koruptor dan pebisnis yang memakai cara dunia, termasuk juga orang rohani yang bertujuan kemuliaan diri sendiri, yang meremehkan Tuhan demi tercapai keinginannya. Orang rohani mengejar kesuksesan atau kepopuleran dirinya menempuh cara-cara dunia, dengan mempromosikan dirinya dan dalam pewartaannya menonjolkan kepentingan pribadi. Padahal mewartakan Yesus Kristus seharusnya 90% dari isi pewartaan yang disampaikan pada umat. Ingatlah 2 Korintus pasal 9 ayat 10, dalam segala hal yang kita kerjakan, termasuk pewartaan. Roti di sini adalah untuk konsumsi kita, artinya ketika kita mewartakan Injil, maka bagian pewartaan mengenai diri kita boleh disampaikan sebagai syaring iman. Tetapi karya Tuhan mengubah hidup kita harus dominan ditonjolkan. Meminjam angka 10% untuk kewajiban persepuluhan dalam hukum Taurat. Maka ukuran bobot pewartaan adalah 10% untuk syaring iman dan 90% untuk karya Tuhan atas hidup kita manusia.
Kenyataannya memang umat lebih suka mendengar pewartaan yang ringan saja, apalagi yang lucu-lucu, suka sekali. Kedua, merasa dirinya masih kekurangan. Ada orang ingin memberi, tetapi merasa dirinya masih kekurangan, padahal sudah berkelebihan, sehingga tidak jadi memberi. Justru ketika kita memberi, di saat kita sedang kekurangan, maka Tuhan melihat hal itu, akan memberkati kita berlimpah. Ingat Yesus memuji persembahan janda yang memberi dalam kekurangannya. Dan janda di Sarfat memberikan makanan terakhirnya pada Elia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Lukas pasal 21 ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Seharusnya kita memberi dari apa yang ada pada kita dengan kerelaan hati. Baca juga 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ketiga, ambisinya, cita-citanya belum tercapai. Mari kita baca 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ada yang berjanji akan memberi bila nanti setelah cita-citanya berhasil. Jadi ia akan memberi dari sebagian hasil yang akan ia peroleh di kemudian hari. Padahal ia bisa memberi dari yang ada padanya saat itu. Keempat, memberi supaya menerima kembali. Mari kita baca Lukas pasal 14 ayat 12. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya, dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tipe orang memberi dengan tujuan bisnis atau untung rugi suatu pemberian. Menurut Yesus, seharusnya kita memberi kepada orang yang tidak mampu, membalas kebaikan kita, dan Bapa di surga membalas perbuatan baik kita. Jadi, Tuhan tahu kebutuhan kita dan bersedia memberkati di sepanjang hidup kita. Tetapi, Tuhan juga mau mendidik kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.